Ngeri ya, Fakultas Hukum. Tapi dia kalau teriak tuh gua, ngeri nih suaranya mahasiswa gitu ya. Padahal maha gitu. Ada yang salah gitu. Ganti tinggi ya. Fari Fadilah. Nah ini mahasiswa hukum nih. Jadi kali ini kita kedatangan mahasiswa hukum, jadi kayaknya agak panas pembahasannya. Bukan gitu mas. Sebelumnya Dingin ini ruangannya. iya agak dingin nih, agak panas juga ya. Sebelumnya perkenalan dulu nih, biar teman-teman AWRS yang pada nonton juga tahu. Ya, halo semua. Kenalin, nama gue Fahri Fadilah dari Fakultas Hukum Universitas Papua. Ngeri ya, Fakultas Hukum. Jadi dengar dia yang biasa orasi ya, lu yang bisa orasi gitu ya. Ya, kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Kalau dikasih panggungnya. Tapi dia kalau teriak tuh gua, ngeri nih, suaranya emang kencang banget sih dia. Kalau udah orasi gitu sih, bikin macet gitu. Enggak. Kalau bikin macet enggak. Nah, kan beberapa akhir-akhir ini kan pelecehan seksual nih, biasanya terjadi di masyarakat, di komunitas-komunitas tertentu. Kalau di kampus sendiri nih, di lingkungan universitas sendiri, mahasiswa sendiri tuh pandangan lu gimana tuh tentang hal itu? Terkait pelecehan seksual. Sebenarnya gue agak miris sih kalau misalnya ngomongin tentang pelecehan seksual di ruang lingkup kampus ya. Karena gue memandang kampus ini sebagai laboratorium ilmu, tempat kita mencari ilmu, dan tentu apalagi jenjang kampus ini kan kalau misalnya kita lihat adalah hierarki tertinggi lah. Hierarki tertinggi. Bahasa filsuf nih. Hierarki tertinggi ya di tingkat pendidikan gitu kan, dari SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi kan kampus kan. Sebenarnya gue miris ketika misal ada terjadi pelecehan seksual di tingkat kampus nih. Karena gue menganggap orang-orang yang masuk ke kampus ini ada orang-orang yang hebat. Tentu karakter buildingnya itu udah terbentuk, udah punya karakter. Makanya ketika gue ngedengar ada kekerasan seksual di kampus, sangat miris. Karena masa sih di ruang laboratorium ilmu ini kita menemukan hal-hal semacam ini. Padahal mahasiswa gitu ya. Padahal maha gitu, maha dan ya. siswa gitu kan. Beda dengan siswa biasa kan, beda dengan orang yang belum terpelajar. Kita tuh udah terpelajar gitu. Ketika ngedengar hal kayak gini tuh gua miris juga malu gitu. Mahasiswa. Iya. Soalnya kan kita menanggung beban moral dan moral nih. Sebagai mahasiswa, ngedengar hal itu tuh kayak ada yang salah gitu. Ganti tinggi ya. Ada yang salah di hal ini gitu. Iya. Kalau pribadi gue ya, penyebabnya itu gue kurang ngerti soal penyebabnya. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi di lingkungan universitas mahasiswa gitu. Kalau menurut Mas sendiri penyebabnya itu karena kurang belajar kali ya? Kalau gue ya, satu sih, karakter building. Karakter building. Karena gue ngerasa hal ini tuh penting banget gitu. Karena kita tuh kadang sering menyalahkan korban kan, karena pakaian lah, segala macem lah. Kalau terlepas dari hal itu semua, kalau misalnya seorang itu udah memiliki karakter building, udah mempunyai karakter yang kuat, apapun yang menjadi output di luar, faktor eksternal di luar diri dia tuh nggak jadi masalah bagi gue. Makanya internalnya dulu tuh yang harus beres, karakter buildingnya dulu harus beres, karakternya harus kuat, dia tuh punya sifat-sifat yang bagus. Hal-hal di luar dirinya, eksternal dirinya tuh nggak jadi masalah bagi gue. Itu sih yang menurut gue menjadi penyebab sekarang tuh kenapa banyak pelecehan seksual. Karena mata kita nih kalau udah ngelihat yang terbuka gini tuh kan kayak ya wajar gitu, naluri kan itu kan. Kita ngelihat yang seger tuh, nggak bikin ngantuk sih. Ya iya. Tapi kalau internal kita udah beres nih kan, karakter buildingnya udah beres gitu kan. Nilai moral kita, norma-normanya kita tuh udah ngerti gitu. Walaupun kita ngelihat yang kayak gitu-gitu, ya udah biasa aja gitu kan. Berarti kita bisa nahan gitu. Sering-sering ini ya, lu denger nih karakter lu tuh perlu berubah, lu harus belajar banyak ya. Apalagi sebagai mahasiswa ya, harus benar-benar ngerti soal itu ya. Kalau akibatnya sendiri tuh kayak gimana? Akibat yang timbul dari ketika dia melakukan pelecehan seksual nih ke orang lain, akibatnya apa tuh?
Apa ke dia sendiri apa atau ke korbannya lebih parah atau gimana? Dua-duanya kena. Dua-duanya kena. Secara hukum. Enggak. Jangan kacau aja. Jangan. Belum paripurna kalau bahas tentang hukum. Paripurna baru kita bahas. Masih belajar. Oke. Akibatnya ada dua sih. Ada bagi korban, bagi pelaku juga. Kalau bagi pelaku pasti kena hukuman sosial. Bagi gua secara tidak langsung pasti kena hukuman sosial. Misal kita ambil contoh ada kekerasan seksual dengan pelecehan seksual di tingkat kampus. Ketika kita sudah tahu siapa yang menjadi pelaku dari pelecehan tersebut, nah itu secara tidak langsung bakal ada hukuman sosial dari teman-temannya, dari masyarakatnya, dari keluarga besar mahasiswa tuh pasti bakal kena dikucilkan, gak ditemenin. Nah itu kan jadi lu main sendiri kayak ini orang ngelakuin pelecehan seksual nih. Kayak ya udahlah kita pasti kan pandangan orang kayak ya udah kita nggak usah temenin dia, atau kayak udahlah nggak usah deket-deket nanti dia berulang lagi atau gimana, kan itu jadi hukuman sosial tuh bagi si pelaku. Nah kalau untuk si korban pasti trauma ya, psikologis sih yang kena tuh, kayak gue jadi trauma nih, kayak ngumpul-ngumpul sama cowok jadi gak nyaman, kayak gak yang biasanya dia tuh nongkrong lama kayak ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, karena dia udah kena hal tersebut jadi kayak traumatik gitu kan. Apalagi sampai kayak si korban nih diketahui nih sama halayak umum dia tuh udah kena pelecehan. Nah gimana tuh, kayak pasti ada hal-hal yang kayak gimana ya pandangan orang terhadap diri gua. Iya sih. Gua udah kena pelecehan. Kalau gua sebagai cowok ya gua di rumah aja lah gitu kan. Iya kalau gua tuh dilecehkan gitu. Iya kan cewek kayak gimana ya kehormatan gua. Pandangan orang kan ya kita adat-adat timur nih tentang kehormatan tuh pasti kan bener-bener ini banget kan, kan? Ya terus iya kan kayak misal gue cewek nih, gue dilecehkan, pasti gue kayak nganggep tanggapan orang gimana ya terhadap gue yang udah dilecehkan. Pasti kan hal-hal itu jadi beban pikiran tuh bagi gue. Nah itulah udah mau beban psikologis, terus stigma masyarakat, pandangan mahasiswa-mahasiswa lain terhadap dia tuh pasti jadi nambah beban dia. Kalau kan mahasiswa banyak nih kan, gua ke kampus aja kemarin kuliah aja mondar mandir, kepala gua pusing banget kan kalau lihat mahasiswa mondar mandir. Nah kan biasanya banyak nih. Kalau menurut lo ada nggak ciri-ciri khusus yang lo bisa langsung lihat, ini dia pelaku pelecehan seksual nih, ada nggak ciri-ciri yang bisa kita lihat dari ke situ? Sulit sih kalau misal harus nilai orang itu terindikasi ataupun berpotensi buat melakukan pelecehan atau kekerasan seksual itu cukup sulit. Tapi paling tidak gue tuh bingung sebenarnya. Jangan bingung dulu. Karena slow. Oh ya, karena orang-orang yang polos, yang biasa pun bisa bisa melakukan hal-hal tersebut. Apalagi yang kayak memakai kacamata. Ibaratnya kutu-kutu buku kayak gitu lah. Kutu buku kayak wibu kayak gitu kan. Mohon maaf ya. Ya maksudnya kan ya kita sering ngasih label orang-orang yang pakai kacamata, kutu buku kayak wibu gitu kan. Iya sih. Ya orang-orang yang alim. Tapi kan cepat lulus nih. Kita nggak tahu ketika misalnya ada potensi ataupun ada kesempatan dia untuk kayak misalnya dia lagi berdua sama cewek nih di tempat sepi, dan ceweknya juga terbuka, kan kita nggak tahu. Nah makanya kalau misalnya harus menilai ada gak sih ciri-ciri orang yang berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual, gue bingung, masih belum bisa ngejawab. Misalnya nggak ada variabel khusus gitu buat ataupun penilaian secara objektif bahwa orang tersebut itu bisa terindikasi ataupun orang yang bisa berpotensi. Bagi gue ya, gue belum nemuin hal kayak gitu, karena kan semua orang bisa melakukan hal tersebut. Belum tentu yang bandel-bandel ngerokok, mabuk kan dia ngelakuin. Belum tentu kan, biasa aja yang sering ke perpus, sering baca, sering segala macam pun bisa juga ngelakuin hal tersebut. Kalau yang di lingkungan kampus ya, yang sering lu lihat itu pelecehan seksual bentuknya kayak apa? Entah dia lakuin apa, bentuk-bentuknya itu kayak apa? Beberapa gue pernah dengar sih, bukan dengar dan hal ini juga sempat terjadi. Beberapa kasus pelecehan seksual itu salah satunya sampai mau melakukan hal-hal gitu.
Jadi ya ceweknya misal lagi ke WC dan dia lagi di luar WC, karena ngelihat ceweknya agak terbuka nih, dia kayak pengen tit kayak gitu. Nah itu, nah juga beberapa kayak ada cuma kayak pegang atau meraba. Itu yang sering Ya sering, itu paling sering banget. Catcalling juga bisa gak sih disebut kayak? Bisa sih secara mental dia. Secara mental kan, dia. kayak ngisiul-siulin cewek, manggil cewek, atau kayak risih kan cewek, kayak dia lagi lewat nih, cewek sini dong kayak gitu. Ngapain? Wah gitu. Itu yang sering terjadi tuh kayak cewek sini dong gitu, atau kamu gini-gini. Nah itu sering terjadi sama yang raba-raba kayak gitu, sering banget terjadi. Nah, untuk kayak yang tit tadi tuh, kalau dari kampus tuh gue baru ngeliat sekali 2 kali. Kalau yang sering tuh yang kayak gitu, yang itu tuh sekali 2 kali. Cara kalau sebagai mahasiswa kan gue sama Mas Fahri ini mahasiswa, jadi kita bahas gimana supaya hal ini tuh enggak, ya paling enggak jangan di Pakuan dulu lah gitu kan, karena kita dulu dari Pakuan gitu. Caranya kira-kira menurut Mas Fahri sendiri gimana tuh caranya buat mencegah lah supaya pelecehan ini nggak terjadi gitu? Ya balik lagi tadi yang awal gue omongin, sebenarnya harus ada pencerdasan juga bagi teman-teman semua, baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga penguatan norma-norma sosial, norma-norma agama bagi teman-teman tuh perlu juga kita tanamkan di balik. Juga apalagi kita sebagai mahasiswa ya, pendidikan etika tuh perlu banget itu di balik kita profesi hukum atau segala macam. Pendidikan etika, pendidikan norma, pendidikan moral tuh perlu banget, karena itu yang menjadi benteng bagi kita semua. Ya kita nggak bisa gini ngebatasin passion seseorang kan, kita nggak bisa kan, kayak lu jangan dong pakai pakaian kayak gitu ya. Kita sulit. Apalagi mahasiswa nggak bisa, iya kan? susah. Karena tidak ada aturan yang melarang mahasiswa kan untuk paling kayak bebas sopan, atau kan hal-hal yang terbukanya kita nggak bisa. Ya, untuk membentengi hal-hal tersebut makanya perlu tuh pendidikan pencerdasan bagi teman-teman semua terkait pendidikan moral, pendidikan etika. Jadi itu hal yang yang membentengi kita agar kita tuh enggak ke arah-arah yang kayak gitu. Lu punya pengalaman sendiri nggak tentang pelecehan seksual itu? Pengalaman dalam hal apa ini? Pelecehan seksual, maksudnya yang pernah lu setidaknya pernah lu alami gitu, atau lu temui di depan mata lu apa? Kalau yang gue alami belum pernah, tapi kalau yang terjadi di depan gue tuh gue pernah. Di lingkungan masyarakat atau di dalam kampus? Lingkungan kampus. Kampus ya? Pakuan nih? Kampus. Ini cok. Jadi malu gue. Ya, gue pernah nemuin di depan mata gue langsung kejadian kayak gitu. Dan mungkin itu pun karena beberapa faktor ya, banyak faktornya. Salah satu faktornya, paling penyebab faktor utamanya itu gara-gara alkohol. Mabuk nih si cowoknya? Iya. Kacau. Bukan, dia udah gak kontrol. Ya udah gak kontrol. Ya mungkin gue gak bisa, ya kita gak bisa menebak hati seseorang atau pikiran seorang kayak gimana kan. Nah mungkin si cowok nih kayak pengen cuma nyender atau pengen tiduran doang, cuma nyender atau tiduran ini ke cewek. Karena dengan keadaan mabuk gitu ya? Keadaan mabuk, karena dia pasti kan nggak kontrol nih orang yang mabuk ini, kayak nyender tangannya segala macam. Nah tangannya ini ternyata tangannya ini kemana-mana. Nah pas dia nyender gini, tangannya ke sini, tangannya ke sana. Masih ada orangnya? Wah masih ada. Oh masih ada. Masih ada orangnya. Lu di mana? Iya, kopi dulu, biar santai gitu. Masih ada orangnya. Masih orangnya. Iya. Hukum tapi? Hah? Hukum? Wah, nggak bisa itu. Oh, kita itu agak sensitif. Intinya adalah mahasiswa. Nah, karena dia pengen tidur, pengen nyender gitu ke cewek kan. Pas dia nyender, si ceweknya tuh nggak mau, karena udah lu tidur nih, bawa aja kayak. Ya lu siapa lu? Ya siapa lu? Nyender gitu kan, siapa lu yang nyender. Nah, dia tetap pengen nyender. Pas dia nyender, tangannya nyentuh. Nah itu kan
si cewek nih kayak ngerasa gue dilecehin, Jadinya ngelapor dia ya. lapor dia rame lah. Tiba-tiba sadar cowoknya, enggak, Masih mabuk dia, masih ini. Pas besoknya tuh, beberapa hari ke depan tuh dia sadar bahwa, tapi dia nggak ngakuin. Dia nggak ngakuin, emang mabuk dia. Mabuk. Sering sih ya, mohon maaf aja sering, tapi ya kagak gitu juga kali. Iya. Ya harus tahu diri lah kalau Iya. mabuk lah, bisa kontrol lah. Ya kayak gitu. Itu sih yang pernah gua alamin ya, hal-hal kayak gitu. Ini pengalaman paling keren nih, pernah dialami di dalam kampus, di dalam ranah kampus tempat kuliah dia sendiri. Tapi jangan coba-coba jadi pelakunya. Oh, enggak. Kita enggak ya, kita enggak jadi pelakunya. Kita harus melindungi Iya. ya cewek lah ya. Iya, kita. Udah punya cewek berarti? Hah? Udah punya cewek tapi. Kok ketawa? Oh ada, datang ditemani. Inilah contoh-contoh ya. Emang harus jaga cewek, jangan dilecehkan. Oh, iya, enggak lah. Ini pesan-pesan dari Mas Fahri ini luar biasa buat teman-teman supaya ya bagaimana kita jaga karakter kita ya. Harus belajar banyak-banyak supaya hal-hal yang tidak berpotensi yang menyebabkan kita sakit hati sendiri, kecewa sendiri. Nah itu kita batasi aja gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan, kan kita di sini kemarin-kemarin juga kan ada tamu bintang-bintang tamu, biasanya kita sebut bintang tamu. Orang-orang yang kita undang sini dia sering ngasih pesan buat teman-teman, apalagi yang perantau-perantau. Mungkin Mas Fahri mau ngasih pesan-pesan khusus buat teman-teman yang lagi nonton. Terkait apa? Apa aja? Apa aja tentang kehidupan gitu. Ataupun tentang pelecehan tadi gitu kan. Iya. Tapi gue sih pengennya nyampe tentang, karena gue juga lagi ngebuka lapak baca nih. Gue juga pengen menyampaikan hal. Apa namanya? Lorong Pustaka. Lorong Pustaka. Ada di Instagram juga. Ada Instagram. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton ini, teman-teman Awairas, kalian langsung aja mampir ke Instagramnya Lorong Pustaka. Lorong Pustaka. Pokoknya lorongnya itu di Pakuan, gue tahu karena gue anak Pakuan, gue tahu. Buku-bukunya keren, Ya, intinya ini pun jadi slogan di Lorong Pustaka. Ini yang pengen gue sampaikan buat teman-teman semua, apalagi buat mahasiswa, dan ini pun bisa membentengi teman-teman dari hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang negatif lah. Intinya teman-teman harus membaca atas nama Tuhan, menulis untuk keabadian, dan melawan untuk sebuah perubahan. Apa tadi? Membaca atas nama Tuhan. Membaca atas nama Tuhan, menulis untuk keabadian, dan melawan untuk sebuah perubahan. Ayo tahu kasih kawan yang bukan Pakuan juga bisa main ke sana ya. Bisa main ke sana. Bukan mahasiswa juga bisa. Bukan mahasiswa. Oh. Karena ini pendidikan untuk ini bagi. Pendidikan kaum tertindas. Untuk semua teman-teman semua boleh. Gue mau kasih sensitif. Itu pesan-pesan buat teman-teman ya. Nanti mampir ke Lorong Pustaka tadi, kita baca bareng-bareng karena makin banyak baca makin banyak pengetahuan ya. Supaya kita bisa jangan adu bacot. Berdebat hal yang benar gitu ya. Sebagai mahasiswa, sebagai seorang lelaki ya, lu anak laki-laki juga kan? Laki-laki dong. Mungkin ada nilai-nilai yang lu pegang selama lu hidup sampai saat ini, bisa lu bagi buat teman-teman juga. Nilai-nilai hidup yang lu pegang gitu. Nilai-nilai. Ya intinya buat teman-teman semua, satu sih. Satu ya. Tercapung tapi. Satu. Tetap di jalan yang lurus. Tetap jalan. Karena jalan kadang-kadang ada perempatan, pertigaan. Lurus aja, kalau lampu merah tabrak aja. Hilang pasti tilang. Tetap di jalan yang lurus. Belok sedikit gak apa-apa, yang penting lurus lagi. Mantap. Ada nggak cita-cita atau harapan nih yang mungkin, atau rencana? Gue pengen punya ini biar bisa bantu semua orang gitu. Ada nggak harapan-harapan ini? Ada sebenarnya. Nah, karena berangkat tuh dari buka lapak buku ini kan, tujuannya tuh emang buat pendidikan kaum yang nggak terjamah nih sama pendidikan kita. Ya makanya gue pengen buka lapak baca tuh buat teman-teman semua bisa merasakan lah pendidikan kayak gimana, merasakan ilmu nih yang gue dapat, gak mau untuk diri gue sendiri, tapi gue pengen sebarin juga buat teman-teman yang lain. Sebenarnya gue tuh pengen melakukan itu kan karena sekarang masih di dalam kampus kan. Rencananya ke depan gue tuh mau buka lapakan ini di luar. Nah nantinya bakal ada
kelas mewarnai, kelas menggambar, kelas menulis, kelas membaca, kelas menghitung buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang pendidikannya terhambat baik secara ekonomi dan lain-lain. Nah, gue pengen buka itu, dan gue pun pengen membawa lorong pustaka ini ke arah yang lain. Kayak kemarin tuh gue nemuin rumah autis. Nah, gue tuh pengen bikin kegiatan sosial gitu di kegiatan, kayak misal gue ngisi tentang game di sana atau ngisi mewarnai buat temen di sana. Kayak gue tuh pengen ngelakuin itu. Dan ya kalau misalnya Tuhan ngasih jalannya, gue pengen bikin pasar gratis juga di depan kampus buat masyarakat yang ingin membeli pakaian ataupun membeli barang-barang lain secara gratis, kita sediakan di sana. Nah, itu Ini untuk kedepannya. cita-cita dan harapan dia nih mau mulia gitu tentang ini bukan hal yang biasa ya, bukan hal yang biasa buat seorang mahasiswa, seorang apa lah ya yang baru belajar, tapi ini karena pendidikan kita di Indonesia ini kurang ya, kalau kata gue kurang. Jadi banyak sekali anak-anak ataupun teman-teman yang sebaya juga kurang ada pengetahuan mungkin. Itu cita-cita yang paling mulia itu. Kita berdoa, kita kasih support, dan kita punya moto. Apa itu? Moto Awairas itu never die, never lose. Never die, never lose. Never lose. Thank you banget bang udah mau mampir ke Awairas. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, Jadi malu gue. ya pernah ya itu gua. Lanjut. Udah punya cewek berarti? Hah? Udah punya cewek tapi? Ketawa. Oh ada. Datang ditemani.